Halo, selamat siang teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya untuk melanjutkan pembahasan kita kemarin mengenai analisis pengembalian investasi modal dan profitabilitas. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas nih teman-teman terkait investasi modal, gimana caranya menghitung ROI, kemudian kenapa sih kita harus melakukan analisis terhadap ROI sendiri, karena ternyata ROI itu memiliki peranan penting nih di dalam suatu perusahaan untuk mengukur efektivitas manajerialnya, kemudian untuk melakukan perencanaan dan pengendalian, kemudian untuk mengukur tingkat profitabilitas. Nah, di kemarin sebelumnya kan kita saya sudah menyampaikan untuk membahas tentang alternatif pengukuran dari modal investasi, di mana ada dua, yaitu net operating asset dan stockholder equity. Nah, kita akan bahas satu persatu, di mana kita akan membahas tentang net operating asset. Nah, return net operating asset atau RNOA sendiri merupakan ukuran efisiensi dari tingkat operasi di dalam perusahaan, di mana digambarkan RNOA ini sendiri, di mana yang termasuk dalam RNOA ini adalah semua yang berhubungan dengan operasi di dalam perusahaan, termasuk keuangan yang bukan termasuk keuangan ataupun utang. Ini masuknya ke RNOA. Jadi kalau utang bukan termasuk net operating asset ya teman-teman. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah stockholder equity, di mana kita akan membahas tentang common equity capital. Apa sih common equity capital itu? Nah, common equity capital sendiri perseptifnya sendiri adalah pemegang saham ataupun modal. Namanya juga equity capital, pasti itu akan berkaitan dengan pemegang saham. Di mana di sini tuh akan menggambarkan efek dari utang modal kepada pemegang saham. Jadi misal nih si perusahaan A, biasanya kalau saham itu kan perusahaan yang sudah besar, sudah go public tuh pasti ada saham di situ. Kemudian ada pemegang sahamnya, di mana si perusahaan A ini dia memiliki utang kepada pemegang sahamnya. Ini common equity capital, gambarnya seperti itu. Dan tidak termasuk semua transaksi utang dan modal istimewa yang dimaksud di common equity capital. Jadi kalau ada transaksi utang itu tidak termasuk dalam common equity capital. Tapi kalau kita melakukan transaksi utang modal kepada pemegang saham, nah itu yang disebut dengan common equity capital. Nah, bagaimana sih caranya kita menghitung common equity ini sendiri? Nah, itu caranya adalah net income dikurangin, net income ini adalah laba bersih, dikurangi preferred dividend, yaitu dividen dari saham preferred, dibagi average common equity. Nah, ini cara menghitung common equity teman-teman. Nanti kasusnya langsung kita diskusi di kelas, di Google Classroom nanti. Kemudian kita akan membahas tentang perhitungan modal investasi, di mana perhitungan ini akan dilakukan untuk menggunakan rata-rata modal yang tersedia pada periode tersebut. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung modal investasi di tahun tersebut itu? Nah, caranya adalah investasi awal nih. Misal saya memiliki investasi awalnya 50 juta. Ditambah ternyata di akhir tahun investasi saya itu naik nih menjadi 100 juta. Maka 50 juta ini ditambah investasi akhir saya 100 juta dibagi 2, berarti kan 75 juta. Itu cara menghitung modal investasi. Dan lebih akurat lagi jika nanti dilakukan perhitungan modal investasi ini, sebaiknya dilakukan perhitungannya per bulan atau per kuartal supaya lebih efektif dan lebih kelihatan tingkat grafik dari investasi modal kita. Kalau per tahun nanti kurang akurat juga. Nah, kemudian kita akan membahas tadi yang RNOA, Return on Net Operating Asset. Nah, bagaimana sih teman-teman caranya kita menghitung Return on Net Operating Asset atau tingkat pengembalian dari operating asset bersihnya?
Nah, atau disingkat dengan RNOA ini sama dengan NOPAT dibagi beginning dari net operating asset ditambah ending net operating asset. Jadi net operating asset awal ditambah net operating asset akhir dibagi 2, di mana NOPAT sendiri itu rumusnya adalah, cara mencari NOPAT ini adalah operating income dikali dalam kurung 1 min tax rate-nya berapa. Nah, nanti untuk kasusnya langsung saya berikan pada saat diskusi di Google Classroom. Nah, kemudian selain tadi ada RNOA, itu ternyata ada ROCE. Apa sih ROCE? Itu adalah tingkat pengembalian dari common equity. Nah, sama hampir mirip ya rumusnya juga. Net income, laba bersihnya, dikurangin dividen preferrednya, saham dividennya, dibagi tadi dikurangin dulu dalam kurung ya teman-teman, kemudian dibagi dari modal awal ditambah modal akhir dibagi 2. Jadi simple ya rumusnya untuk menghitung ROCE atau equity stockholder. Equity sendiri itu kan rumusnya adalah stockholder equity ditambah preferred stock. Nah, jadi kalau misal nih belum diketahui equity-nya berapa tapi hanya diketahui stockholder equity sama preferred stock-nya, berarti tinggal ditambahkan aja total modalnya ada berapa. Itu cara untuk menghitung dari ROCE sendiri. Nah, kemudian kita akan membahas tentang pemisahan dari pengembalian aset operasi bersih. Nah, di sini pemisahan pengembalian aset operasi bersih sendiri untuk cara menghitungnya adalah margin laba operasi bersih dikali perputaran aset operasi bersih. Operasi bersih. Kemudian margin laba operasi bersih sendiri kan rumusnya adalah NOPAT dibagi rata-rata RNOA. Jadi misal nih nggak diketahui tentang data margin laba operasi bersihnya berapa, tetapi diketahui pada kasus soal tersebut ada NOPAT-nya berapa, kemudian RNOA awal, RNOA akhir, berarti kan bisa dihitung nih margin laba operasi bersihnya terlebih dahulu dari NOPAT dibagi rata-rata RNOA-nya. Nah, kemudian di sini NOPAT dibagi dengan penjualan, kemudian dikali penjualan dibagi rata-rata ROA-nya. Nah, ini untuk menghitung dari pemisahan untuk pengembalian aset operasi bersihnya. Nah, operating profit margin sendiri itu fungsinya adalah untuk mengukur profitabilitas terhadap tingkat penjualannya. Berarti di sini ada kaitannya nih antara laba dengan penjualan. Apabila teman-teman menjual suatu produk mengalami peningkatan, pasti juga laba kita akan mengalami peningkatan. Dan sebaliknya, jika tingkat penjualan kita mengalami penurunan, pasti laba kita juga mengalami penurunan. Itu untuk operating profit margin. Nah, kemudian ada operating profit turnover, di mana fungsinya adalah untuk mengukur keefektifan untuk penjualan dan aset operasi. Nah, oke, kemudian kita akan membahas tentang dampak dari leverage operasi sendiri, yaitu, nah tadi kan kita sudah mempelajari terkait gimana cara kita menghitung RNOA. Nah, di sini sendiri RNOA sendiri itu apabila kita akan melihat dampaknya terhadap leverage operasi kita, maka di sini kita harus menghitung, caranya adalah NOPAT dibagi dengan penjualan dikali dalam kurung penjualan dibagi rata-rata operating asetnya dikali 1 min OLF. Nah, kenaikan kewajiban dari operasi ini nanti tidak akan mempengaruhi NOPAT. Jadi apabila kita memiliki utang terkait operasi perusahaan ini, maka NOPAT ini tidak akan berpengaruh, baik itu kewajiban kita di dalam operasi tersebut mau naik maupun turun, itu tidak akan mempengaruhi NOPAT. Sedangkan
OLEV ini sendiri nanti akan bernilai positif, sehingga apabila RNOA ini di mana OLEV kewajiban operasi rata-rata ini nanti dibagi dengan rata-rata NOA. Nah, kemudian kita masih membahas tentang dampak leverage operasi sendiri, di mana kewajiban operasi itu tidak menimbulkan biaya jika tidak digunakan secara tepat. Kemudian kenaikan utang melalui penundaan pembayaran, perusahaan akan menggunakan modal pemasok dengan nanti tidak akan menimbulkan biaya. Jadi apabila perusahaan ini melakukan pembayaran utang, tapi dia menggunakan dana dari modal yang pemasok nih sebelumnya, nah maka itu tidak akan menimbulkan biaya ke depannya. Nah, kemudian kita akan tadi sudah membahas tentang pemisahan dari pengembalian aset operasi bersih. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang pemisahan dari margin laba, di mana margin laba operasi itu cara menghitungnya adalah laba operasi bersih setelah pajak dibagi penjualan. Seperti sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas terkait menghitung margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih. Nah, margin laba operasi sendiri itu dia memiliki fungsi dari harga jual per unit produk atau jasa dibandingkan dengan biaya per unit yang dikeluarkan untuk membawa produk atau jasa tersebut ke pasar dan memenuhi pelanggan setelah penjualan. Jadi apabila nih kita menjual suatu produk kepada pelanggan, nah apabila si pelanggan ini mau membeli dari produk kita, maka itu sudah dikatakan bahwa kita sudah memiliki sudah mencapai atau memiliki margin. Nah, itu dari pembahasan terkait pemisahan margin laba. Nah, pemisahan dari margin laba sendiri ini, margin laba sebelum pajak sendiri atau PM penjualan sebelum pajak ditambah PM sebelum pajak lainnya. Ini juga bisa dihitung seperti itu, di mana PM penjualan sebelum pajak ini juga bisa dihitung caranya dengan margin kotor dibagi penjualan, kemudian dikurangi dengan beban penjualan dibagi penjualan, kemudian dikurangi beban administrasi dibagi penjualan, dikurangi apabila di situ misal seperti perusahaan software gitu kan, dia pasti ada penelitian dan pengembangannya. Nah, itu pasti biasanya diketahui berapa banknya juga dibagi dengan penjualan. Nah, itu cara untuk menghitung untuk menghitung terkait pemisahan dari margin laba. Jadi ada dua rumus caranya. Nah, untuk kasus selanjutnya nanti kita akan bahas langsung di pertemuan di Google Classroom. Oke teman-teman, untuk pertemuan pada siang hari ini sampai di sini dulu. Pertemuan selanjutnya sudah menghadapi UAS. Semoga apa yang sudah kita pelajari selama 1 semester ini dapat bermanfaat di dunia praktik kerja teman-teman nantinya, dan jangan sampai lupa untuk mempelajari materi-materi sebelumnya yang sudah kita diskusikan di kelas. Oke teman-teman, selamat siang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.